يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pemikiran. Terus saya mau tanya, menurut pengalaman jenengan Ustaz, kan jenengan dulunya lebih tahu jenengan daripada saya. Iya. Terus dengan juga jenengan lihat teman-teman jenengan dulu, apa yang dirasakan ketika kamu mengetahui sesuatu yang baru, terus alasannya mengingkari atau tidak mau menerima atau tidak mau mencari informasi, tidak mau menerima sesuatu yang baru. Ini yang dialami dengan atau teman-teman dengan. Dan itu terus yang kedua, ketika saya sudah mengetahui kesesatan dari Islam, terus ada orang yang bertanya, apakah harus kita dapat hidayah? Kan saya tidak bisa mengklaim kalau saya dapat hidayah. Terus apa indikator kita itu dapat petunjuk? Indikator kita itu dalam al-huda. Sorry itu. Saya tahu bunglon. Jadi intinya pertanyaan ini yang saya tangkap, pertama bahwa kondisi sebelum dan sesudah mengerti, istilahnya mengerti kebenaran. Jadi memang penyebab utamanya karena minimnya ilmu, minimnya pengetahuan dengan Quran dan hadis, dapatnya itu. Satu. Yang kedua, doktrin. Jadi ya, sesuatu yang salah itu sudah apa namanya? Wakil. Menurut pengalaman seperti sesuatu yang salah kalau disuarakan terus jadi benar. Coba ya, orang ngelihat orang merokok misalkan pertama kali, nggak seneng. Tapi coba duduk, lama-lama biasa. Nah, kenapa? Karena doktrin itu di samping mendengarkan terus, dia diperkuat oleh nafsu dan setan. Nah, disitulah perangnya perasaan. Nah, ketika mengerti sesuatu yang baru, kalau saya terus terang ngertinya di Mekah. Di Indonesia ya rumang sana wes pol dewe. Karena doktrin itu nggak boleh kemana-mana, takut benar untuk baca-baca itu memang takut. Khawatir kehilangan hidayah. Setelah sekolah di sana, berguru langsung di sana, baru kebuka. Itu pun prosesnya tidak mudah. Masih perang batin itu luar biasa. Sampai kadang-kadang lihat dalil itu, lah ya wis wenah makna yang ini. Kok isok diganti makna yang ini kok iya. Tapi hati itu belum langsung bisa saya terima. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kayak tadi. Ojo mati kondisi muslim, Islam golei. Kenapa kok hati ini belok? Tetapi Quran hati jamaah sampai pati. Pokoknya penting jamaah sampai pol pati jamaah. Dalilnya gini. Kadang digedek-gedek, ya Allah, kenapa pikiran saya ini? Nah, jadi pertama itu bisa hilang, satu karena ilmu, kedua karena memang taufik, pertolongan dari Allah. Namanya hidayah taufik. Hidayah dari Allah ke dalam hati kita yang itu bukan kuasa kita. Nah, itu didapat pertama dengan ilmu, kedua hidayah Allah itu didapat juga dengan kita berdoa.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar-benar. Itu ya, kalau Pak Malutin itu dari mudanya itu berdoa begitu, sering begitu. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ketika saya di Mekah, mulai ada janggal-janggal, saya terus baca itu. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Sehingga pada titik akhirnya terus bisa terima. Masya Allah. Jadi menurut saya memang dua. Pertama, syarat mutlaknya harus ilmu, harus dibuka keilmuan itu. Ilmu itu harus dibuka. Mendengar dari yang lain, mendengar, sehingga ada perbandingan, tidak satu arah. Kedua, karena itu mutlak adalah petunjuk dari Allah, dari dalam hati yang bukan kuasa kita, maka dengan berdoa. Nah, sampai ya di level pertama, ya tingkat pertama itu orang ngerti bahwa dia sudah salah, namun mampu meninggalkan itu juga perlu pertolongan Allah. Teman-teman saya itu banyak yang nggak takfir, itu sudah banyak. Iya, ngerti dia, tapi tidak mampu, nggak mampu. Allahu a'lam, apa karena takut dilepas, apa takut kehilangan maisha, apa takut kehilangan keluarga, apa takut dipisahkan dengan istri. Saya kira banyak sekali. Masa saya menerangkan sehari semalam itu yang pengikut banyak yang sudah pasti udah tahu dalilnya, udah paham. Mereka setelah bertemu dengan saya, pertemuan terakhir sehari semalam katanya mereka bahas. Di ujungnya mereka mengatakan, piye carane bantah wong sing diomong dalil kabeh. Akhirnya ilham kepada salah satu, oh ngeten mawon, gampang. Ambil niku strategi, jago strategi tapi dalam fujur. Mengatakan kita bilang saja bahwa memang yang diomong oleh mereka itu Pak Khalil memang dalil, namun pemahamannya menyimpang. Nah itu menyimpangnya apa? Mbah gak dibahas. Dia sendiri yang menyimpang. Kalau membahas ketahuan nanti, ketahuan aja. Akhirnya berapa bulan betul itu dibahas daerah, terus kita takdil itu. Kita takdil. Tapi ya mbah mocong ora itu takdil. Indikasi hidayah itu pertama, standarisasi hidayah atau bukan adalah dalil Quran hadis. Karena dzalikal kitabu hudan lil muttaqin. Kitab ini adalah petunjuk. Itu disebut hidayatud dilalah. Hidayatud dalalah, hidayah petunjuk berupa dalil. Itu standar yang tampak, yang lahir. Jadi kalau menilai misalkan mereka, saudara tua mengatakan kami inilah yang mendapat hidayah, maka ditanya buktinya apa? Kami sudah berjamaah, memiliki imam dan sudah baiat. Nah, oke. Ayo kita cocokkan dengan Quran dan hadis. Cocokkan. Nah, ini dalilnya. Bahwa mati tidak berbaiat, mati jahiliyah, kafir. Sesuaikan, cari lagi. Coba diartikan yang benar-benar enggak arti sambat. Oh, di sini ternyata imam khalifah ulil amri. Oh, ternyata baiat ini baiat pengukuhan. Misalkan, oh berarti batal dalil Anda, berarti Anda nggak dapat hidayah. Karena apa? Karena yang Anda yakini tidak sesuai dengan standarisasi dalil, dengan pemahaman yang benar. Standarnya dalil. Yang kedua ada namanya hidayah itu petunjuk dari Allah. Seperti tadi yang saya katakan, sudah tahu benarnya dalil, namun belum bisa menerima karena hatinya belum dibuka oleh Allah. Abu Jahal itu ngerti loh. Abu Jahal, kalau Quran itu nggak mungkin dari manusia, ngerti Abu Jahal itu. Kenapa nggak ikut? Gengsi. Kata Abu Jahal, kapan saya akan bisa nyalip di sana ada Nabi, di kelompok saya masa nggak ada Nabi? Abu Jahal. Fir'aun itu ngerti
Kalau yang datangkan banjir darah, banjir kutub bukan Musa, dan tongkat Musa itu bukan sihir. Ngerti Firaun itu? Wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Yakin dirinya itu dari Allah. Kenapa dia? Gengsi. Dia kadung sombong, kadang dia tolak semuanya. Istikbar. Yahudi, ngerti loh Yahudi kalau Islam itu benar. Kenapa nggak mau? Hasadan, bagian, dengki. Kenapa yang jadi nabi kok bukan dari mereka? Kok dari turunan Nabi Ismail kok bukan dari Nabi Ishak? Allahu Akbar. Itulah hidayah hati. Bisa mau nerima dengan kebenaran dalil, dengan arti yang benar, itu indikasinya. Baik.